Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Leni Widianti, dan teman-teman saya, Oki Dwi Prasetyani, Oki Widi Astuti, dan Sulasni. Di sini kita akan membahas studi kasus PT Unilever, di mana kita akan membahas mengenai sejarah perusahaan PT Unilever, analisa VMTS di PT Unilever, bagaimana matrik IFE pada PT Unilever, bagaimana matrik EFE pada PT Unilever, dan analisa SWOT. Yuk teman-teman, kita simak videonya sampai selesai ya. Yuk langsung saja kita bahas dari sejarah perusahaan PT Unilever. PT Unilever adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Bagi Unilever, merek bukan lagi hanya nama, tetapi sudah menjadi salah satu faktor penentu dalam bersaing. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeefabriken N.V. dengan Akta Nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Nederland ini dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Red van Justiti di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javaanse Courant pada tanggal 9 Januari 1934. Tambahan yang selanjutnya yaitu analisa VMTS. Visi dari Unilever itu sendiri yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Sedangkan misi dari Unilever yaitu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Dan yang terakhir, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip dari PT Unilever. Tujuan korporat kami adalah bahwa kesuksesan memerlukan standar tertinggi dari perilaku korporat terhadap setiap orang yang bekerja dengan kami, komunitas yang kami sentuh, dan lingkungan yang terdampak dari pekerjaan kami. Selalu bekerja dengan integritas, beroperasi dengan integritas, dan rasa hormat pada orang-orang. Sentuhan bisnis kami pada organisasi dan lingkungan selalu menjadi pusat dari tanggung jawab korporat kami. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Oki Dwi Prasetyani. Ya, selanjutnya matrik IFE PT Unilever. Internal Analysis. Faktor strategi internal. Kekuatan. 1. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berebut panjang, sehingga memacu konsumen lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Dengan bobot 0,05, rating 3, skor 0,15. Kedua, PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing Top Brand Survey edisi khusus 2007 dengan bobot 0,1, rating 4, skor 0,4. 3. Pemimpin pasar konsumer di Indonesia dengan bobot 0,15, rating 5, skor 0,75. Kemudian memiliki
memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan berinovasi di segenap jajaran. Dengan bobot 0,5, rating 3, skor 0,15. Kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti Fashcar, Savory, dan ice cream. Dengan bobot 0,5, rating 4, dan skor 0,2. Keenam, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Dengan bobot 0,025, rating 3, skor 0,075. Ketujuh, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi, sehingga distribusi produksinya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Dengan bobot 0,05, rating 3, serta skor 0,15. Kedelapan, PT Unilever mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Dengan bobot 0,025, rating 4, dan skor 0,2. Lanjutan faktor strategi internal. Kelemahan 1. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya kondisi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan ketiga, resolusi antar inisiatif dari departemen, kemudian keuangan dan lain-lain. Dengan departemen unit produk yang biasanya sangat berorientasi komersial, dengan bobot 0,15, rating 1, dan skor 0,15. Kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Dengan bobot 0,075, rating 2, skor 0,15. Ketiga, jumlah karyawan dan tambun. Bobot 0,025, rating 2, skor 0,05. Keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Dengan bobot 0,075, rating 1, skor 0,075. Kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Bobot 0,05, rating 2, skor 0,1. Keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Bobot 0,05, rating 1, skor 0,5. Ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Bobot 0,25, rating 1, skor 0,5. Kedelapan, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Bobot 0,25, rating 3, skor 0,75. Total bobot 1,0, rating tidak ada, skor 2,45. Untuk saya selanjutnya akan disampaikan oleh Oki Widyastuti. Ya, saya Oki Widyastuti akan membacakan slide yang berikutnya. Metrik EFE PT Unilever. Eksternal analisi. Faktor strategis eksternal yaitu kesempatan 1. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3% dengan bobot 0,1, rating 5, dan skor 0,5. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan bobot 0,075, rating 4, dan skor 0. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,15. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik dengan bobot 0,05, rating 4, dan skor 0,2. Yang kelima, luasnya potensial market sekitar 250 juta dengan bobot 0,05, rating 3, skor 0,15.
Yang keenam, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods dengan bobot 0,1, rating 5, dan skor 0,5. Yang ketujuh, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1 dengan bobot 0,05, rating 3, dan skor 0,15. Yang kedelapan, tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods 83% dengan bobot 0,025, rating 3, dan skor 0,075. Berikutnya ancaman. Pertama, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak, kelapa sawit, gula, kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Dengan bobot 0,1, rating 1, dan skor 0,1. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Yang ketiga, melemahnya daya beli konsumen dengan bobot 0,1, rating 1, skor 0,1. Yang keempat, maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina dengan bobot 0,075, rating 2, dan skor 0,15. Yang kelima, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk dengan bobot 0,05, rating 1, dan skor 0,05. Yang keenam, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Yang ketujuh, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina dengan bobot 0,025, rating 3, skor 0,075. Yang kedelapan, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional ke nasional menjadi produk-produk luar negeri dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Poin selanjutnya yang keempat yaitu analisa SWOT internal perusahaan. Yang pertama, kekuatan atau strength. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen, lebih spesifik perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing Top Brand Survey edisi khusus 2007. Memimpin pasar consumer goods di Indonesia. Memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. PT Unilever mempunyai moto Operational Excellence with No Compromise on Quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Sulasni. Nama saya Sulasni, saya akan membacakan poin yang selanjutnya, yaitu yang kedua, ada kelemahan atau weakness. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen atau SDM, keuangan, dan lain-lain dengan departemen unit produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Selanjutnya, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu.
lalu jumlah karyawan yang tambun, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah, lalu growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Poin yang selanjutnya adalah eksternal perusahaan. Yang pertama, kesempatan atau opportunities. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Lalu luasnya potensial market sekitar 250 juta. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Lalu tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods sebesar 83%. Selanjutnya yang kedua ada ancaman atau threats. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional ke nasional menjadi produk-produk luar negeri, adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat penggundulan hutan yang membahayakan komunitas orang utan, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever, yang terakhir yaitu pesaing dengan harga lebih rendah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.